Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Praktek Peradilan Pidana kelas G akan mensimulasikan persidangan kami. Namun sebelum kami mensimulasikan persidangan kami, maka perkenalkan kami terlebih dahulu. Saya atas nama Yusran sebagai panitera. Saya atas nama Polini sebagai penuntut umum 1. Saya Muhammad Fadil Wijayadi sebagai penuntut umum 2. Saya Kamu Rajab sebagai hakim anggota 2. Saya Ilyas Abdul sebagai hakim ketua. Saya Iqbal sebagai hakim anggota 1. Saya Ahmad Syafiq Malik sebagai penasihat hukum. Saya Muhammad Iqbal sebagai terdakwa. Saya Akbar Dewsa sebagai saksi pihak. Saya Lawan Muhammad Abdi Bilansa sebagai saksi PU. Saya Jadi Fadilah sebagai saksi penyidik merangkap sebagai ahli dari pihak. Saya Radmani sebagai penulis pengadilan sekaligus juru sumpah. Sekian perkenalan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Pengampu mata kuliah Praktek Peradilan Pidana kelas B serta para pemerhati sidang. Kami dari kelompok 1 akan mensimulasikan persidangan kami. Namun sebelum kami mensimulasikan, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan masalah besar yang ada di negeri ini yang harus dituntaskan. Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sudah mencapai pada titik yang sangat memprihatinkan. Maka oleh sebab itu, untuk menanggulangi penyalahgunaan gelap narkotika, pemerintah melalui kebijakan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang pelaksanaan kebijakan strategis nasional tentang pencegahan dan pemberantasan gelap narkotika. Pada kasus ini, kami mendakwa Lukman Ar-Rasyid alias Uman melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana yang tertuang dalam pasal 112 ayat 2 dan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Persidangan yang kami laksanakan sebentar akan terasa cepat selesai. Sebagaimana contoh, terdakwa akan selalu hadir di ruang persidangan dan setiap berakhirnya persidangan akan menundukkan kepala. Majelis hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum tidak akan membacakan secara keseluruhan sebagaimana berkas yang telah dikumpulkan sebelumnya, namun akan hanya membacakan pokok-pokok perkaranya saja. Lalu sering terdengar kata sekian, dan seterusnya, serta dianggap telah dibacakan. Untuk waktu persidangan 3 kali untuk ketukan pertama dan berakhir dengan 3 kali ketukan oleh majelis hakim. Berawal dari terdakwa Lukman Ar-Rasyid alias Uman, seorang telah membeli jenis narkotika kepala iceng sebesar 790 kg untuk dijual dan dipasarkan serta diedarkan di beberapa daerah yang ada di Sulawesi Tenggara. Untuk memperlancarkan usahanya, terdakwa Lukman Ar-Rasyid alias Uman menyuruh beberapa anak buahnya untuk mengambil narkotika di daerah Tiongkok menggunakan kapal puncak Amarigis. Setelah narkotika jenis sabu tiba di pelabuhan Kota Kendari, terdakwa Lukman Ar-Rasyid alias Uman menyuruh anak buahnya untuk mengambil narkotika jenis sabu sebesar 17,9 kg di pelabuhan Kendari. Terdakwa Lukman Ar-Rasyid alias Uman bersama Faisal Bahri mengambil narkotika tersebut dan kemudian diedarkan di Pasar Konawe, Sulawesi Tenggara. Namun setelah Lukman Ar-Rasyid alias Uman beristirahat di restoran area Andoloma, terdapat tim penyidik dari Badan Narkotika Nasional melakukan penggeledahan pada mobil terdakwa Lukman Ar-Rasyid alias Uman. Dan Badan Narkotika Nasional menemukan narkotika jenis sabu sebesar 17,9 kg
Dan diketahui Lukman Ar-Rasyid alias Uman tidak hanya mengedarkan namun mengonsumsinya juga. Maka dari permasalahan di atas, hadirlah hukum sebagai pemberi solusi. Sekian narasi dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom nama budaya. Salam kebajikan. Mohon perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam nama budaya. Salam kebajikan. Disampaikan kepada para pengunjung sidang, baik yang berada dalam ruang persidangan maupun yang berada dalam persidangan, agar menghormati jalannya persidangan. Di sini petugas juga mengingatkan bagi setiap pengunjung sidang agar menjaga keterangan dalam ruang persidangan, serta mengikuti segala peraturan dan tata tertib persidangan. Jadi, di sini petugas ingatkan kembali lagi bagi setiap pengunjung persidangan, apabila saudara melanggar tata tertib tersebut, maka saudara-saudara akan dikenakan teguran, dan apabila pelanggaran tersebut saudara tak melakukannya, maka atas perintah hakim ketua sidang saudara akan dikeluarkan dari dalam persidangan. Dan apabila pelanggaran tersebut bersifat suatu tindak pidana, maka tidak mengurangi kemungkinan akan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Jadi petugas rapat agar mentaati tata tertib tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Om Salam nama budaya. Sebentar lagi sidang akan segera dimulai. Penuntut umum, penasihat hukum dipersilakan masuk ke ruang persidangan. Sidang Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa atas nama terdakwa Lukman Ar-Rasyid alias Uman dengan nomor register perkara 142/Bitsus/2020 Pengadilan Negeri Kendari akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Setelah majelis memperhatikan kelengkapan ruang sidang, maka berdasarkan pasal 230 ayat 3 KUHP, ruang ini sah dan dapat dilangsungkan persidangan. Jadi majelis mengingatkan kepada seluruh pengunjung sidang agar mentaati tata tertib yang dibacakan oleh petugas pengadilan tadi. Dan bagi pengunjung sidang yang ingin merekam maupun mengambil gambar, di sini majelis mengingatkan untuk tidak mengaktifkan lampu kilat blitz-nya karena dapat mengganggu jalannya persidangan. Mohon dimengerti. Sidang tindak pidana pada Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa atas nama Lukman Ar-Rasyid alias Uman dengan nomor register perkara 142/Bitsus/2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sebelum agenda persidangan dimulai, di sini majelis ingatkan bahwa berdasarkan pasal 154 ayat 1 KUHP, di sini terdakwa wajib dihadirkan dalam ruangan persidangan. Untuk penuntut umum, bagaimana? Sudah siap? Sudah siap, Yang Mulia. Silakan. Petugas hadirkan terdakwa dalam ruang persidangan dalam keadaan bebas.
Sudah mengikuti persidangan hari ini? Itu majelis periksa dulu identitas saudara. Apabila ada yang salah, silakan dikoreksi. Nama Lukman Rasid, tempat tanggal lahir Kendari, umur 33 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Mimawai nomor 8 Anur Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Benar? Betul yang mulia. Agama Islam, pekerjaan bebas swasta, pendidikan S1. Benar? Benar yang mulia. Baik, terdakwa, apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum? Saya didampingi oleh penasihat. Benar ini penasihat hukum saudara? Benar yang mulia. Baik, kalau begitu penasihat hukum silakan bawa ke depan surat kuasa khusus, berita acara sumpah dan aturan tangkap tepatnya untuk terdakwa dan penuntut umum. Silakan ikut serta untuk memeriksa. Baik, tadi majelis telah memperhatikan surat kuasa khusus dari penasihat hukum, maka majelis menyatakan sah karena telah sesuai dengan nomor SEMA nomor 6 tahun 1994. Kemudian untuk terdakwa, di sini majelis ingatkan agar memperhatikan segala hal yang terjadi dalam ruang persidangan serta bila perlu saudara mencatat hal tersebut, karena itu dapat berguna bagi pembelaan saudara. Baik, agenda persidangan kita pada hari ini adalah pembacaan dakwaan oleh penuntut umum. Bagaimana penuntut umum? Sudah dakwaan sudah siap? Siap. Untuk saudara PA sudah menerima sainannya? Baik, silakan. Kejaksaan Negeri Sulawesi Selatan untuk keadilan. Surat dakwaan nomor register perkara identitas terdakwa penahanan dianggap telah dibacakan. Dakwaan ke-1 bahwa yang terdakwa Lukman Rasid alias Sumat pada hari Jumat tanggal 12 Februari tahun 2022 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Tenggara atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Februari tahun 2022 bertempat di restoran Sinungi Miyongga Jalan Gatot Subroto Kecamatan Dandolo, Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah pengadilan negeri Andolo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika golongan 1, golongan 2 dan golongan 3 yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Bahwa pada pukul 01.00 waktu Indonesia Tenggara tertanggal Jumat 12 Februari tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2022 kapal puncak Ambang LPD tiba di pelabuhan Raha yang membawa narkotika jenis sabu. Pada saat di pelabuhan Raha telah bersiap kapal penangkapan ikan KM TikTok yang telah bersiap anak buah dari terdakwa Lukman Rasid alias Suman, yaitu Bahar Jazirah, Risman Muhammad dan Laudi Alisa. Kemudian melakukan kali muat sabu tersebut dari kapal Amanagapa LPD ke kapal penangkapan ikan KM TikTok. Kemudian terdakwa Lukman Rasid alias Suman memerintahkan Laudi Alisa untuk menyisakan sabu seberat 17,05 kg yang nantinya akan dijual di daerah Kabupaten Munda dan uang hasil jualan narkotika tersebut akan dibagi dengan Bahar Jazirah dan Risman Muhammad. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari tahun 2022 pada pukul 13.00 waktu Indonesia Tenggara atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2022 terdakwa Lukman Rasid alias Suman menghubungi ketiga kurir yaitu Bahar Jazirah, Risman Muhammad dan Laudi Alisa untuk memindahkan sabu ke dalam mobil Hilux yang dibawa dari pelabuhan Raha menuju Kendari. Kemudian terdakwa Lukman Rasid alias Suman dan Faizal Bakri alias Dodi langsung menuju ke Konawe Selatan untuk memasarkan di daerah Konawe. Perbuatan terdakwa diatur dari derajat pidana pada pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Atau kedua, bahwa ia terdakwa pada Jumat tanggal 12 Februari tahun 2022 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Tenggara atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Februari tahun 2022 bertempat di restoran Sinungi Miyongga Jalan Gatot Subroto Kecamatan Andolo, Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya pada waktu tempat lain dalam daerah hukum pengadilan negeri Andolo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman. Sebagaimana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Bahwa pada pukul 16.00 waktu Indonesia Tenggara tertanggal Jumat
tertanggal Jumat 12 Februari tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2022, tim penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian melakukan penangkapan terhadap Lukman Arasid alias Man. Kemudian dilakukan penggeledahan di gudang rumah milik terdakwa Lukman Arasid alias Man yang berada di Jalan Melewai nomor 8 Anggol, Kabupaten Kepulauan Selatan, Sulawesi Tenggara dan menemukan jenis narkotika jenis katinol seberat 2 kg, CC4 seberat 0,5 kg yang diakui oleh terdakwa Lukman Arasid alias Man bahwa narkotika tersebut dikonsumsi sendiri dan tidak diperjualbelikan. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Penonton Terdakwa bagaimana? Dakwaan yang dibacakan tadi sama dengan salinan yang saudara terima. Bagaimana mengerti isi dakwaannya? Saya meneliti. Kalau begitu ingin mengajukan keberatan. Saya serahkan kepada Penasihat hukumnya bagaimana? Bagi yang jelas, sebelum saya membaca penjelasannya, kalau ini saya akan membacakan salinan terlebih dahulu. Keberatan penasihat hukum atas nama terdakwa Lukman Arasid alias Iman Indro Rodeo dalam ketentuan hakim harus memutus yang menguntungkan bagi si terdakwa. Majelis hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang kami hormati, serta pengunjung sidang sekalian. Adapun inti dari keberatan kami adalah sebagai berikut, yang dimana surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum, ketidakjelasan penuntut umum menguraikan fokus dan lokus delikti dalam surat dakwaan. Dalam hal ini penuntut umum tidak mampu menggunakan kalimat yang dapat menguraikan secara pasti waktu atau fokus delikti dan terjadinya tindak pidana, bahwa penyebutan waktu dan tempat terjadinya perbuatan dengan menggunakan kalimat setidak-tidaknya terlihat sangat menyampaikan kepada perbuatan penuntut umum dalam merumuskan surat dakwaan, sehingga uraian yang disampaikan kepada Lukman Arasid alias Iman nampak tidak jelas. Dalam hal ini ketika dakwaan tidak memenuhi syarat materi, maka surat dakwaan tersebut batal demi hukum. Yang kedua, tidak objektif karena surat dakwaan tidak menerapkan pasal 103 ayat 1 huruf A dan B atau ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kami penasihat hukum terdakwa berpendapat bahwa surat dakwaan tidak objektif karena apabila kita cermati surat dakwaan dari penuntut umum, dalam surat dakwaan penuntut umum tersebut tidak menggunakan atau menerapkan pasal 103 ayat 1 huruf A dan B atau ayat 2 yang jelas berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan terhadap terdakwa Lukman Arasid alias Iman bahwa terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu, maka dalam hal ini terdakwa sudah seharusnya dilakukan rehabilitasi terhadap diri terdakwa, mengingat terdakwa juga merupakan korban penyalahgunaan narkotika golongan 1. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, penasihat hukum terdakwa memohon agar majelis hukum yang mulia berkenan untuk memutus. Yang pertama, menerima keberatan terdakwa seluruhnya. Yang kedua, menyatakan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima. Yang ketiga, menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa batal demi hukum. Yang keempat, melakukan rehabilitasi kepada diri terdakwa. Yang kelima, membebaskan terdakwa dari segala dakwaan. Yang keenam, memulihkan nama baik terdakwa dalam keadaan semula. Yang ketujuh, membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara. Atau kami memohon kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perkara ini menurut fakta hukum dan keyakinan majelis hakim sehingga akan diperoleh suatu kebenaran materi dan keadilan yang seadil-adilnya bagi terdakwa. Ex Akeo et Bono. Hormat kami penasihat hukum terdakwa. Terima kasih yang mulia. Itulah tadi pembacaan perkataan penasihat hukum terdakwa. Untuk penuntut umum ada yang ingin ada pendapat? Ada yang mulia. Dapat penuntut umum terhadap keberatan penasihat hukum terdakwa. Majelis hakim yang kami muliakan, penasihat hukum yang kami hormati dan pengunjung sidang sekalian. Setelah mendengar dan mempelajari materi dan keberatan penasihat hukum terdakwa, maka pada fokusnya keberatan yang diajukan dengan dua hal. Pertama, surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum. Ketidakjelasan penuntut umum menguraikan tempus dan lokus delikti dalam surat dakwaan. Kami penuntut umum beranggapan bahwa tempus dan lokus delikti telah sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat 2 huruf B
kuhap. Dan karena poin ini telah menyentuh pokok perkara, maka harus dibuktikan terlebih dahulu. Yang kedua, tidak objektif karena surat dakwaan tidak menerapkan pasal 113 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kami penuntut umum berpendapat bahwa keberatan mengenai poin esensi yang kedua secara esensial yang merupakan orang-orang yang menyediakan dan menjual ke orang lain, sehingga menyebabkan banyak orang yang mengkonsumsi narkotika dari misalnya tersebut. Hal ini yang mendorong kami sebagai penuntut umum untuk mengenakan pasal 112 ayat 2 dan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika karena belumnya adanya hasil yang menyatakan terdakwa positif narkotika karena ini dalam bentuk pokok perkara maka kami perlu dibuktikan terlebih dahulu. Setelah kami memberikan pendapat, maka kami mohon kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak seluruh keberatan dan penasihat terdakwa, menyatakan dakwaan penuntut umum terhadap Lukman Arsyid alias Umar adalah sah karena telah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf D KUHP. Maka penuntut umum, terima kasih yang mulia. Karena pembacaan dakwaan, keberatan dan pendapat telah selesai, maka berdasarkan pasal 156 ayat 1 KUHP, majelis akan memberikan putusan dan akan menjadikan dakwaan, keberatan serta pendapat untuk menjadi bahan pertimbangan majelis dalam memberikan putusan, dan putusan ini akan dibacakan pada persidangan berikutnya. Bagaimana pendeta? Pada tanggal berapa sidang berikutnya dapat dilaksanakan? Tanggal 26 April 2022 ya Mulia. Sebelum sidang ditutup, untuk penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum, apa ada yang ingin ditanyakan? Jadi kami setuju. Baik. Kalau begitu sidang hari ini ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara 142/2022 KDI dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara sehat hari ini? Siap mengikuti persidangan? Kalau begitu agenda persidangan kita hari ini adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Dan putusan ini akan menjadi putusan selah apabila majelis menolak keberatan dari penasihat hukum. Jadi majelis ingatkan kepada penuntut sidang, penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum agar memperhatikan dengan baik amar putusan yang akan dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Putusan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan perkara terdakwa. Identitas terdakwa penahanan dianggap telah dibacakan. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara, setelah mendengar dakwaan oleh penuntut umum, setelah mendengar keberatan penasihat hukum terdakwa, setelah mendengar pendapat penuntut umum, majelis hakim memberikan pertimbangan yang pada pokok-pokoknya sebagai berikut. Menimbang bahwa dalam menguraikan perbuatan dari terdakwa Lukman Arsyid alias Umar, majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan pada pasal 153 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atas poin keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum yang dimana isi dari pasal yang dimaksud uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Majelis hakim berpendapat bahwa penuntut umum dan menguraikan dakwaan perbuatan terdakwa telah cermat karena menguraikan perbuatan terdakwa. Kemudian majelis hakim berpendapat mengenai keberatan penasihat hukum terdakwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, apakah itu benar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa atau bukan, perlu adanya proses pembuktian terlebih dahulu. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka keberatan poin ke-1 ditolak. Menimbang bahwa dalam hal poin keberatan kedua,
penasihat hukum terdakwa yang menyatakan dakwaan penuntut umum tidak objektif karena surat dakwaan tidak diterapkan pasal 103 ayat 1 huruf A dan B atau ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Majelis hakim berpendapat untuk menyatakan terdakwa sebagai penyalahguna narkotika golongan 1 karena hasil tes daripada diri terdakwa menimbang dan karena poin ini telah menyentuh pokok perkara, maka perlu untuk dibuktikan terlebih dahulu. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka keberatan poin ke-1 ditolak. Mengingat dalam perhatikan ketentuan pasal 156 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, pasal 143 KUHP, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili, menolak keberatan penasihat hukum terdakwa seluruhnya. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan persidangan perkara tindak pidana dengan nomor register 142/20 atas nama terdakwa Lukman Arasid alias Uman, menanggungkan pembebanan biaya yang timbul dalam perkara hingga putusan akhir. Sebelumnya, majelis ingatkan kepada terdakwa penasihat hukum di sini apabila saudara tidak terima dengan amar putusan yang majelis bacakan tadi, saudara dapat mengajukan upaya hukum berupa perlawanan Pengadilan Negeri Tinggi Kendari Sulawesi Tenggara melalui Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kendari. Mengerti? Baik ya. Karena keberatan dari penasihat hukum ditolak, maka agenda persidangan selanjutnya adalah pemeriksaan alat bukti dan barang bukti dari penuntut umum. Jadi di sini majelis memberikan waktu kepada penuntut umum untuk menyiapkan alat bukti dan barang buktinya selama 7 hari ke depan. Bisa? Bisa. Kalau penasihat hukumnya bagaimana? Bisa ya? Karena semuanya bisa, maka sidang lanjutan kembali kita adakan kembali pada tanggal 3 Mei 2022 pukul 13 waktu Indonesia Tengah untuk penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum. Sebelum sidang ditutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup yang mulia. Kalau begitu sidang hari ini dinyatakan tutup. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara 142/2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara sehat hari ini? Siap untuk di persidangan? Siap untuk persidangan. Baik, karena penasihat hukum tidak melakukan perlawanan, maka agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan barang bukti dari penuntut umum. Jadi bagaimana? Penuntut umum sudah siap? Sudah siap yang mulia. Begitu untuk terdakwa silakan duduk samping penasihat hukum saudara. Umum silakan hadirkan saksi dan ahli. Baik, yang mulia. Tugas berikan saksi dalam persidangan. Silakan duduk. Saudara saksi sudah diperiksa dalam alat penyidik dari sebelumnya. Kalau begitu silakan di depan untuk memeriksa tanda tangan saudara. Saya untuk yang pertama akan memeriksa identitas saksi Faisal Bakri terlebih dahulu. Tanggal lahir dari 29 September, umur 33 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tinggal dalam keadaan nomor 12, usia, tadi, agama Islam, pekerjaan negara swasta, pendidikan SMA sederajat. Benar? Benar ya mulia. Saudara saksi kenal dengan terdakwa? Kenal ya mulia. Punya hubungan darat atau semenda? Tidak ada ya mulia.
lahir di hari tanggal 15 Juli 1985 benar. Benar. Umur 37 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pendidikan S1 benar. Benar. Kenal yang terlapor. Belum pasti sebagai ini. Punya hubungan darah sebelah atau kerjaan yang terlapor. Untuk para saksi di sini berdasarkan pasal 160 KUHP, saudara wajib untuk diambil sumpahnya. Bagaimana? Bersedia untuk disumpah? Bersedia ya. Itu saksi agama Islam terlebih dahulu langsung ya. Tugas nomor. Baik, saksi ikutilah sumpah yang saya katakan. Wajib ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah bukan isi. Sudah sana. Dan dari Ustaz di sini langsung ke situ. Jadi kesukaan tadi bersumpah isi terus. Tio, ini juga ada Tio. Sekitar kalian mana? Itu di mana sih? Ini di mana tuh? Iya, iya, ikat saja ikat. Pastor informasi. Orang saja ikat. Baik, untuk saksi berikutnya alias terus bersedia untuk disumpah. Bersedia ya. Saksi mohon berdiri. Tugas mohon dibantu. Saudara saksi, silakan meletakkan tangan kiri saudara di atas Alkitab dan tangan kanan saudara membentuk seperti tanda ini. Baik, ulangi kata-kata saya. Demi Tuhan saya berjanji Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya akan memberikan bahwa saya akan memberikan keterangan mengenai hal-hal keterangan mengenai hal yang dikemukakan dengan sebenar-benarnya. yang dikemukakan dengan sebenar-benarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Dan silakan duduk kembali. Baik, untuk para saksi karena saudara telah disumpah maka dilaksanakan berdasarkan pasal 242 ayat 2 KUHP, saudara diancam 7 tahun penjara apabila saudara terbukti memberikan keterangan palsu. Mengerti ya? Begitu pula dengan saudara Aldi. Itu kalau saudara tes. Ya bisa bisa. Kamu jawab itu ditanya dia. Kamu jawab yang dia. Yang lihat dulu, ikat saya. Di pause itu? Sekian untuk para saksi karena saudara telah yang disumpah maka majelis ingatkan berdasarkan pasal 242 ayat 2 KUHP, saudara diancam 7 tahun penjara apabila saudara terbukti memberikan keterangan yang palsu. Jadi harap diberikan keterangan yang sebenarnya ya. Baik yang mulia. Baik, untuk penuntut umum saksi siapa yang akan diperiksa pertama? Saksi atas nama saudara. Kalau itu saksi lainnya silakan menjaga keruangan persidangan dan menunggu untuk dipanggil untuk berjalan hukum. Baik yang mulia. Saudara saksi, saudara tahu tidak dari mana terdakwa mendapatkan narkotika? Baik, jadi terdakwa Dan dalam bangkai saya. Jujur kan itu bocor. Soalnya Baik, untuk para saksi di sini berdasarkan pasal 160 KUHP, saudara wajib untuk diambil sumpahnya. Bagaimana bersedia untuk disumpah? bersedia ya. Kalau itu saksi yang beragama Islam terlebih dahulu disumpah ya. Tugas mohon dibantu.
Demi Allah saya bersumpah demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya dan tidak lain daripada dan tidak lain daripada yang sebenarnya. yang sebenarnya. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat hari ini? Sehat dan mulia, Siap mengikuti persidangan? tidak dan mulia, Saudara kenal dengan terdakwa? kenal yang mulia, Sudah berapa lama saudara bersama dengan terdakwa melakukan pengambilan narkotika? beberapa kali ini yang mulia. Saudara tahu tidak terdakwa melakukan penyelundupan atau menyimpan narkotika? Dia tahu yang mulia dari tahun 2014. Untuk penutupmu, ingin bertanya? Iya. Saudara saksi, saudara tahu tidak dari mana terdakwa mendapatkan narkotika tersebut? Jadi terdakwa mendapatkan narkotika dari izin yang ada di Tiongkok. Dia menghubungi izin untuk mendapatkan narkotika di sabu. Apa saudara tahu berapa berat narkotika yang dipesan oleh terdakwa? Jadi terdakwa memesan narkotika sebesar 790 kg di sabu. Saudara saksi, bisa saudara jelaskan mengapa bisa saudara bersama dengan terdakwa dan sampai tertangkap di rumah makan siang? Baik, jadi terdakwa ini menghubungi saya untuk bersama-sama mengambil narkotika jenis sabu yang dibawa oleh kurirnya di Pelabuhan Menarik. Dan memang beberapa narkotika itu dipindahkan ke mobil saya dan sisanya dibawa ke mobil terdakwa. Kemudian terdakwa bilang untuk dibawa ke Andoro di kediaman terdakwa. Saudara tahu untuk apa narkotika itu? Jadi untuk disebarkan kemudian di Saudara tahu tidak jika di kediaman terdakwa ini menyimpan stok narkotika? ya saya tahu dan memang narkotika dan memang terdakwa ini dalam menyimpan narkotika bahkan mengusung sendiri. Saudara tahu apakah ada izin yang dimiliki terdakwa dan menyimpan narkotika tersebut di rumahnya? Dengan tahu saya tidak ada. Berikan cukup. Untuk saudara penasihat hukum ada yang ingin ditanyakan? Ada yang tidak? Baik, saudara saksi, tadi saudara mengatakan bahwa terdakwa memesan narkotika kepada izin di Tiongkok. Kemudian, apakah terdakwa ini mengambil sendiri atau bagaimana? Jadi terdakwa mengambil sendiri, akan tetapi memerintahkan jika kurirnya untuk membawa ke Sutra. Jadi ada orang lain yang membawa ya? Kemudian saksi, apakah narkotika yang dipindahkan ke mobil saksi itu atas perintah terdakwa? Tidak atas izin saya sendiri. Cukup yang mulia. Bagaimana untuk saudara penuntut umum, masih ada alat bukti maupun barang bukti yang ingin saudara hadirkan? Saya yang mulia. Baik, kalau begitu untuk para saksi dan ahli, baik, maksud saya, sorry, untuk saudara saksi sudah boleh meninggalkan ruangan persidangan. Baik, dia. Hadirkan saksi berikutnya. Baik. Tugas hadirkan saksi atas nama agar saksi tersebut. Silakan. Dan Saksi sehat? Sehat yang mulia. Baik. Saudara saksi, sudah berapa lama saudara bertugas sebagai penyidik Presiden Sutra? Sudah dari 2015. Benar, saudara jadi penyidik dalam kasus narkotika yang dilakukan oleh terdakwa ini? Iya, benar. Baik, terima kasih. Untuk saudara penuntut umum ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Ada.
Baik, saudara saksi. Saudara saksi, bisa saudara jelaskan proses penyidikan yang dilakukan oleh saudara? Ya, jadi awalnya karena ada aduan dari masyarakat pada pihak kepolisian, kemudian kami bersama dengan pihak kepolisian melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan kami mendapat informasi bahwa ada mobil yang diduga membawa narkotika jenis sabu dari Kendari. Setelah itu kami segera melakukan penyelidikan dan dari arahan laporan masyarakat kami kemudian mendatangi mobil Avanza yang ternyata milik terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan, kami menemukan narkotika jenis sabu dengan berat 750 kg yang dibungkus dalam kemasan tepung terigu. Setelah kami melakukan pemeriksaan, terdakwa menyatakan bahwa itu benar milik terdakwa. Jadi memang benar miliknya. Benar. Lalu setelah melakukan penggeledahan di Konawe itu, apakah ada langkah selanjutnya yang dilakukan oleh penyidik dari Narkotika Nasional Sutra? Setelah itu, kami menuju ke rumah terdakwa dan kami melakukan penggeledahan. Dan kami menemukan narkotika jenis sabu, kemudian ada juga narkotika jenis katan dan C4, kemudian beberapa alat hisap sabu, T-Rex, sendok sabu, dan telepon satelit yang diduga digunakan untuk menghubungkan penyandera narkotika yang ada di luar negeri. Lalu pada saat melakukan penggeledahan, apakah saudara terdakwa ini memiliki izin untuk memiliki narkotika tersebut? Tidak ada. Kami memang sempat menanyakan dan terdakwa tidak dapat menunjukkan. Dari kami cukup yang ini. Untuk penasihat hukum, ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Ada. Baik. Saudara saksi, pada saat melakukan penyidikan, apakah terdakwa ditangkap sendiri atau tidak? Tidak, dia tidak sendiri, dia bersama dengan V korban. Saudara saksi, apakah saudara tahu hasil tes urin yang dilakukan oleh terdakwa? Saya tidak tahu yang mengenai hal itu, tapi dari hasil penyidikan memang terdakwa menyatakan positif untuk narkotika. Cukup yang mulia. Baik, kalau begitu saksi sudah boleh menjalankan laporan persidangan. Baik, ini. Dan saudara terdakwa silakan kembali ke posisi pemeriksaan. Sebelum sidang ditutup, ada yang ingin disampaikan? Tidak ada. Dari kami cukup yang ini. Cukup yang mulia. Dengan demikian sidang saya tutup. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara 142 dari Pitsus Garing 2022 dan PNRI dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara, Sehat hari ini. siap yang mulia. Siap mengikuti persidangan? Saya mengikuti persidangan. Baik. Sesuai dengan agenda kita sebelumnya, agenda persidangan kita pada hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan barang bukti dari penasihat hukum. Jadi bagaimana penasihat hukum? Apakah sudah siap? Sudah siap ya mulia, saya akan mengadakan seorang saksi dan seorang ahli. Betul, untuk saudara berada di posisi samping penasihat hukum saudara. Penasihat hukum silakan hadirkan para saksi dan ahlinya. Tugas Baik. Baik. Untuk saksi benar ya sudah telah diperiksa tahap penyidikan sebelumnya. Ya, benar. Kalau begitu silakan ke depan dan periksa tanda tangan saudara. Sebelum majelis catatan dulu identitas saudara. Apabila ada yang salah silakan dikoreksi. Baik, ini. Saksi pertama Pak Oleh Alisa
Indonesia, tempat tinggal agama Tuhan nomor 37 Kabu, Kota Kendari agama Islam, pekerjaan negara swasta, pendidikan SMA sederajat benar. Dalil yang terdakwa. Sudah hubungan pekerjaan. Saya sebagai anak buah terdakwa ini. Selanjutnya saudara saksi Muhammad Yusrin Fadila Esa Heman, tempat lahir Kendari, tanggal lahir 18 Februari 1970, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan dosen hukum pidana Universitas Bodo, alamat tempat tinggal dalam Pulau Semarang, Kota Kendari, pendidikan S2, benar? Benar. Saudara kenal yang terdakwa? Tidak. Baik. Sebelum memberikan keterangan berdasarkan pasal 160, saudara saksi ada telepon ini. Iya, ini yang saudara saksi sudah 14 nomor 17. Masih dah? Sebelum memberikan keterangan berdasarkan pasal 162, di sini saudara wajib diambil sumpahnya. Siap untuk disumpah? Saya ini. Silakan berdiri untuk diambil sumpahnya. Tugas membantu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan pendapat sesuai dengan keahlian saya, Bahwa saya akan memberikan pendapat dengan kajian saya mengenai hal-hal yang dikemukakan dengan sebenar-benarnya, mengenai hal-hal yang dikemukakan dengan sebenar-benarnya. Baik. Baik, untuk saksi, karena sudah diambil sumpahnya maka majelis mengingatkan berdasarkan pasal 242 ayat 2 KUHP, saudara diancam 2 tahun penjara apabila saudara terbukti memberikan keterangan palsu. Jadi harap diberikan keterangan yang sebenarnya. Baik. Untuk penasihat hukum saksi, siapa yang akan diperiksa pertama? laki saya. Baik, untuk saksi yang lainnya silakan menunggu di luar persidangan dan bersedia untuk dipanggil kembali jika dibutuhkan. Baik. Silakan. Apakah saudara mengenal saksi Fahmi? Iya, saya kenal. Jadi saudara kenal ya. Kemudian pada saat saudara memindahkan narkotika jenis sabu tersebut dari kapal amangan kapal LTJ ke kapal penangkap ikan KM, siapa yang memerintahkan saudara? Memperintahkan saya Fahmi melalui pesan web. Jadi bukan terdakwa ya. Kemudian apa isi pesan dari kami kepada saudara? Waktu itu kami menghubungi saya untuk segera menuju Raha agar kita menguatkan barang dari kapal kita yang merilis LTJ ke kapal yang kami gunakan, lalu saya diperintahkan untuk membawanya ke pelabuhan Nusa Kendari. Itu yang mulia. Baik. Untuk PU ada yang ditanyakan? Saudara saksi, apakah saudara tahu di mana saudara tersangka mengambil narkotika jenis sabu tersebut? Coba jelaskan. Pengetahuan saya, tersangka mengambil narkotika jenis sabu tersebut di Tiongkok. Saudara, di sini kan sebagai anak buah terdakwa, apakah saudara juga diberikan narkotika untuk dijual? Iya, kami diberikan untuk dijual dan hasil penjualannya kami berikan kepada terdakwa. Saudara saksi tahu tidak narkotika itu dibawa kemana? Saya tidak tahu. Baik, penasihat hukum masih ada alat bukti dan barang bukti yang penasihat hukum masih ada alat bukti dan barang bukti yang perlu disampaikan. Baik, untuk penasihat
Saya lulusan S1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Kemudian saya kembali melanjutkan studi saya dengan jurusan yang sama yaitu ilmu hukum di Universitas Adilina. Sudah berapa kali saudara dihadirkan sebagai saksi ahli dalam persidangan? Saya dihadirkan sebagai ahli di persidangan sudah 15 kali. Bisa saudara ahli jelaskan terkait apa saudara dihadirkan dalam persidangan kali ini? Kali ini saya dihadirkan sebagai ahli pidana terkait dengan tindak pidana narkotika. Untuk proses hukum ada yang ditanyakan? Ada yang tidak? Baik, saudara ahli. Apakah jika seorang menjadi tersangka dalam kasus narkotika, akan tetapi di sisi lain tersangka juga sebagai penahan narkotika, apa bisa dilakukan rehabilitasi kepada diri tersangka? Baik, pada dasarnya di dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010 itu menjadi acuan kepada sebagai hakim untuk memutuskan apakah setelah tindak pidana harus direhabilitasi atau tidak. Tapi yang mengatakan bahwa apabila setelah terbukti positif mengkonsumsi narkotika berdasarkan hasil tes urin, maka si pelaku harus direhabilitasi. Rehabilitasi itu tidak akan mengesampingkan tindak pidana yang dikenakan kepada si pelaku, karena di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dikenal adanya double track system. Jadi rehabilitasi yang sepakat untuk memberikan atau melindungi hak terdakwa, tidak untuk mengurangi atau menghapus tindak pidana penjara yang dikenakan kepada pelaku. Baik, cukup yang saya. Baik, untuk penuntut umum ada yang ingin disampaikan? Ada yang sudah tadi bisa saudari ahli jelaskan apa saja syarat-syarat seseorang dapat dilakukan rehabilitasi? Baik, syarat rehabilitasi itu diatur berdasarkan aturan hukum rehabilitasi narkotika dan surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010. Syarat yang pertama, tersangka dinyatakan positif menggunakan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik. Yang kedua, tersangka tidak terlibat dalam perkara gelap dari narkotika atau menggunakan atau merupakan pengguna terakhir. Yang ketiga, tersangka ditangkap tangan atau tertangkap tangan dengan barang bukti atau tanpa barang bukti yang tidak melebihi pemakaian satu hari. Ini berdasarkan pada hasil asesmen lepas. Yang keempat, tersangka dikualifikasikan sebagai pecandu narkotika, penyalahgunaan narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika. Yang kelima, tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi atau sudah pernah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari 2 kali yang didukung dengan surat yang dikeluarkan oleh pejabat dan lembaga yang berwenang. Kemudian yang terakhir, ada surat jaminan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari orang tua atau wali. Lalu apakah dengan ditetapkannya rehabilitasi tidak akan mengurangi masa tahanan dan tidak akan membuat dia tidak menjadi pidana? Rehabilitasi itu tidak mengesampingkan tindak pidana yang akan dikenakan kepada pelaku. Jadi di sini saya katakan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika minimal double track system. Apa itu double track system? Double track system adalah istilah dalam hukum pidana di mana dia merupakan sistem keseimbangan antara sanksi pidana yang lebih bersifat reaktif dan sanksi tindakan yang lebih bersifat antisipatif. Dalam hal ini seperti rehabilitasi. Jadi rehabilitasi itu adalah untuk melindungi hak terdakwa karena diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan setuju. Kalau begitu, saksi silakan menyampaikan ruang persidangan. Karena pemeriksaan alat bukti dan barang bukti dari penasihat hukum telah selesai, maka selanjutnya adalah pemeriksaan terdakwa. Saudara terdakwa silakan duduk tempat semula. Terdakwa keadaannya sehat hari ini. Sehat yang mulia. Saudara dari pemeriksaan saksi ini, saudara ini sering mengonsumsi narkotika, benar? Benar yang mulia. Saudara terdakwa pernah saudara memesan narkotika jenis sabu pada Iceng di Tiongkok. Benar yang mulia. Bagaimana untuk penuntut umum? Ada yang ingin tanya? Ada yang mulia. Silakan. Bisa saudari terdakwa jelaskan kembali bagaimana proses penangkapan dari saudara?
Lalu saudara mengatakan bahwa saudara ini ditangkap oleh penyidik dan kepolisian karena memiliki narkotika jenis sabu. Bisa saudara jelaskan berapa jumlah narkotika jenis sabu yang saudara miliki? Saat proses keterangan saya didapati dan memegang sabu sekitar 50 gram. Lalu dari mana saudara mendapatkan sabu tersebut? Saya melakukan hubungan narkotik Di luar negeri. Lalu apa tujuan dari saudara mendapatkan narkotika tersebut dan membawa ke rumah saudara? Apa? untuk disimpan dan diedarkan. Diedarkan. Ya, Lalu setelah ditemukan narkotika di rumah saudara, apakah sudah pernah ada saudara pasaran? sudah ada. Dari kami coba yang mulia. Baik, untuk penasihat hukum ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, terdakwa. Pada saat saudara meminta untuk narkotika yang ada di kapal KM TikTok dan KM Amalia SPTD disimpan dan diedarkan di Nusa Tenggara Kabupaten Lima, apakah saudara mendapatkan keuntungan? Saya tidak mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut. Narkotika yang didapatkan di rumah saudara, apakah saudara konsumsi sendiri atau tidak? Saya konsumsi sendiri, tapi mungkin ada beberapa teman-teman yang sering ke rumah. Karena pemeriksaan terdakwa telah selesai, maka agenda sidang pemeriksaan kita adalah pembacaan tuntutan oleh penasihat hukum. Setelah selesai tadi, penuntut umum. Bagaimana penuntut umum, sudah siap dakwaannya? Sebelumnya mohon maaf yang mulia masuk tuntutan. Yang mulia tuntutan. Oh, ya. Jadi kami yang mulia meminta izin untuk menyiapkan terlebih dahulu. Sebelum sidang ditutup, untuk penuntut umum dan terdakwa dan penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya? Dari kami cukup. Baik, kalau begitu sidang ditutup. Surat tuntutan, nomor register perkara dan seterusnya yang telah dibacakan. Di atas terdakwa dapat yang telah dibacakan. Fakta-fakta persidangan. Bahwa saksi Faisal Bahri menyatakan terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu seberat 790 kg kepada saudara Icek dan terdakwa memerintahkan anak buahnya untuk membeli narkotika tersebut dan membawanya melalui jalur laut. Bahwa saksi Rifalisek mengatakan bahwa benar terdakwa telah membeli narkotika kepada Icek dan terdakwa telah memerintahkan saksi dan rekan lainnya untuk membawa narkotika tersebut ke daerah Sulawesi Tenggara melalui jalur laut. Bahwa penyidik Badan Narkotika Nasional mengatakan pada saat penggeledahan yang dilakukan pada mobil Hilux dengan nama polisi dianggap telah dibaca telah menemukan dan mengamankan narkotika jenis sabu seberat 765 kg dan pada saat penggeledahan yang dilakukan di rumah terdakwa penyidik juga menemukan narkotika jenis katinon seberat 2 kg, CC4 seberat 0,5 kg yang telah diakui terdakwa bahwa narkotika tersebut hanya dikonsumsi dan tidak diperjualbelikan. Keterangan terdakwa baru tidak dapat dibacakan. Analisis medis, hal-hal yang memberatkan dia dapat dibacakan. Majelis hakim yang kami muliakan, penasihat hukum yang kami hormati serta pengunjung sidang sekalian. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dengan memperhatikan undang-undang yang bersangkutan, menuntut agar hakim pengadilan negeri dari Indonesia dan mengadili perkara ini untuk memutus menyatakan terdakwa Lukman Arasid alias Lukman telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pemerasan tindak pidana narkotika sebagaimana di dalam dakwaan jaksa penuntut umum, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana berupa pidana penjara seumur hidup dan pidana denda sebesar 4 miliar rupiah kumulatif 1 tahun. Menyatakan barang bukti berupa seperti yang dimaksud dalam berkas perkara akan dirampas untuk negara. Menetapkan biaya perkara sebesar 5.000 rupiah dibayarkan kepada terdakwa. Demikian tentang ini kami serahkan kepada sidang yang terbuka. Pengajuan jaksa penuntut umum, terima kasih. Untuk terdakwa mengerti isi tuntutannya. Saya kurang lebih saya serahkan kepada saya. Jadi bagaimana ingin menjelaskan? Saya serahkan kepada penasihat hukum saya. Pada saya hukumnya bagaimana? Saya juga
nota pembelaan yaitu atas nama terdakwa Lukman Parasit alias Umar Justice Lady Blue IPC juga keadilan mungkin kita tapi dapat melihat dalam gelap. Majelis hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang kami hormati dan serta fakta-fakta persidangan bahwa saksi Wali Al-Qasim mengatakan Faisal Bahri yang telah menghubunginya dan memerintahkan agar memilihkan narkotika yang ada dalam kapal, bahwa ahli mengatakan bahwa di dalam Simon yang 4 tahun 2010 itu adalah dasar untuk hakim memutuskan apakah si pelaku tidak pidana dalam hal ini bagi rehabilitasi atau tidak. Tetapi ia mengatakan ketika ada seseorang yang positif menggunakan narkotika berdasarkan tes urin itu harus direhabilitasi, dan ahli mengatakan bahwa rehabilitasi juga tidak menyampaikan pidana penjara si pelaku. Analisis yuridis telah dibacakan berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah kami uraikan, maka kami tim penasihat hukum terdakwa berkesimpulan yang pertama bahwa dari peristiwa pidana yang tercatat dalam surat dakwaan bila dihadapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terdapat sedikit banyak keterangan saksi yang tidak meyakinkan dan tidak sesuai dengan fakta. Yang kedua, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, saudara terdakwa seharusnya dilakukan rehabilitasi agar sembuh dari penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka kami memohon kepada majelis hakim yang mulia yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus yang pertama, menyatakan terdakwa Lukman Parasit alias Umar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana narkotika pasal 114 ayat 1 dan pasal 112 ayat 1. Yang kedua, membebaskan terdakwa dalam bidang pemidanaan yang diajukan oleh penuntut umum. Yang ketiga, memerintahkan penuntut umum untuk segera mengeluarkan terdakwa Lukman Parasit alias Umar dari tahanan. Yang keempat, memulihkan hak terdakwa Lukman Parasit alias Umar dari segala tuntutan hukum. Yang kelima, menetapkan biaya perkara ditanggung oleh negara. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putus adil-adilnya berdasarkan pasal X aku dulu. Sekian hormat kami, penasihat hukum terdakwa. Terima kasih. Itulah tadi pembacaan pembelaan oleh penasihat hukum. Penuntut umum ada tanggapan atas pembelaan? Silakan. Tanggapan penuntut umum harus menggunakan penasihat hukum terdakwa. Majelis hakim yang akan muliakan, penasihat hukum yang akan hormati serta persidangan sekalian. Fakta-fakta persidangan bahwa saksi Faisal Bahri menyatakan terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu seberat 790 kg kepada saudara Iceng atau dalam pencarian, dan terdakwa memerintahkan anak buahnya untuk mengambil narkotika tersebut dan membawanya melalui jalur darat. Bahwa saksi Rivalin Zaid mengatakan bahwa benar terdakwa telah membeli narkotika kepada Iceng, dan terdakwa telah memerintahkan saksi dan rekannya untuk membawa narkotika tersebut ke daerah Sulawesi Tenggara melalui jalur darat. Bahwa penyidik Badan Narkotika Nasional mengatakan pada saat penggeledahan yang dilakukan pada mobil Hilux dengan nomor polisi yang telah dibacakan telah menemukan dan mengamankan narkotika jenis sabu seberat 765 kg, dan pada saat penggeledahan yang dilakukan di rumah terdakwa, penyidik juga menemukan narkotika jenis heroin seberat 20 gram, CC4 seberat 0,5 kg yang diakui terdakwa bahwa narkotika tersebut hanya untuk dikonsumsi dan tidak diperjualbelikan. Analisis yuridis yang telah dibacakan berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah kami uraikan, maka kami jaksa penuntut umum berkesimpulan bahwa kami tetap pada surat tuntutan yang kami susun dan kami bacakan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada Senin 17 Mei 2022. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka kami memohon kepada majelis hakim yang mulia yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara seumur hidup dan pidana denda sebesar 4 miliar rupiah kumulatif 1 tahun, memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, ditetapkan biaya perkara ditanggung oleh negara. Hormat kami jaksa penuntut umum. Kalau itu agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Jadi majelis ingatkan kepada penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum agar tetap hadir pada agenda sidang selanjutnya. Bisa dimengerti? Kalau itu sidang kita lanjutkan 7 hari ke depan, yaitu pada tanggal 15 April 2022 pukul 10 pagi WIB. Sebelum sidang saya tutup, apakah ada yang ingin disampaikan? Dari kami sebelumnya. Kalau begitu sidang hari ini ditutup.
Sidang lanjutan dengan nomor register perkara 142/2022/PNKDI menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Terdakwa sehat hari ini. Siap mengikuti persidangan? Baik, agenda persidangan kita pada hari ini adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Jadi majelis mengingatkan kepada penuntut sidang, penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum agar dengan baik amar putusan yang akan majelis bacakan. Putusan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tindak Pidana Narkotika pada Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Identitas terdakwa dianggap telah dibacakan, penahanan dianggap telah dibacakan, menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam ruangan persidangan hakim telah mempertimbangkan. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan ke-1 dan ke-2 yang unsurnya sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang berdasarkan keterangan saksi Faisal Bahri bahwa terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu seberat 790 kg kepada saudara Icen, orang dalam pencarian. Menimbang berdasarkan keterangan saksi Rivalin Said mengatakan bahwa benar terdakwa telah membeli narkotika kepada Icen dan terdakwa telah memerintah saksi dan rekan lainnya untuk membawa narkotika tersebut ke daerah Sulawesi Tenggara melalui jalur laut. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan penyidik BNN mengatakan pada saat penggeledahan yang dilakukan pada mobil Hilux dengan nomor polisi dianggap telah dibacakan, telah menemukan dan mengamankan narkotika jenis sabu seberat 765 kg, dan pada saat penggeledahan yang dilakukan di rumah terdakwa, penyidik juga menemukan narkotika jenis katinon seberat 2 kg, CC4 seberat 0,5 kg, yang diakui terdakwa bahwa narkotika tersebut hanya untuk dikonsumsi dan tidak diperjualbelikan. Menimbang berdasarkan uraian di atas, semua unsur dalam dakwaan alternatif telah terpenuhi. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan selanjutnya dianggap telah dibacakan. Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Pasal 114 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang narkotika dan Pasal 112 Ayat 1 serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini. Silakan berdiri. Mengadili, menyatakan terdakwa Lukman Ar-Rasyid alias Uman telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkotika, melakukan rehabilitasi kepada diri terdakwa sesuai ketentuan pasal 103 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, menjatuhkan pidana terhadap Lukman Ar-Rasyid alias Uman dengan pidana penjara selama 20 tahun dan pidana denda sebesar 4 miliar rupiah, subsidi 6 bulan kurungan penjara. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa telah berada dalam tahanan, menyatakan alat bukti dan barang bukti dinyatakan dirampas untuk negara. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.500. Demikian putusan dan rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari. Hakim Ketua Majelis didampingi oleh hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari ini juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dan hakim Ketua Majelis didampingi oleh hakim-hakim anggota dibantu oleh panitera pengganti, dihadiri penuntut umum pada Badan Narkotika Nasional dan di hadapan terdakwa Lukman Ar-Rasyid alias Uman serta penasihat hukumnya.
Untuk terdakwa, penasihat hukumnya ingin mengajukan banding? Iya. Kalau begitu majelis memberikan waktu selama 7 hari ke depan. Apabila dalam jangka waktu tersebut saudara tidak mengambil keputusan, maka saudara dianggap menerima amar putusan yang majelis bacakan tadi. Mengerti? Baik. Karena agenda persidangan telah selesai, maka sidang tindak pidana pada Pengadilan Negeri Kendari Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan Negeri Pertama dengan acara pemeriksaan biasa atas nama Lukman Arasid alias Kuman dengan nomor register perkara 142/2022 Kendari dari PNKI dinyatakan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan pemeriksaan acara biasa dengan nomor register perkara 142/2022 Pengadilan Negeri Kendari telah selesai. Majelis hakim dipersilakan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon berdiri kembali. Sekian simulasi persidangan dari kami selaku kelompok 1 mata kuliah praktek peradilan pidana kelas G. Dengan ini kami mengucapkan banyak terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom nama budaya. Salam kebajikan.